Hai semua, selamat datang di The Quiet Quarter. Seperti namanya, kanal ini bertujuan biar lo punya ruang tenang walaupun satu sudut atau satu titik aja di dalam pikiran lo. Secara metaforis, ini bisa berarti waktu atau kondisi di mana seseorang dapat menemukan ketenangan batin atau ruang untuk refleksi pribadi jauh dari tuntutan eksternal. Secara garis besar mungkin lo yang dengerin ini punya kondisi yang hampir-hampir sama. Di umur segini, lagi keras-kerasnya bertarung sama dunia. Ada yang jadi tulang punggung keluarga, ada yang jadi anak berbakti ke orang tuanya, ada yang lagi bikin legacy untuk hari tua, atau ada yang hanya sekedar buat nyambung nafas besok pagi. Ya, kita sama kok. Apapun itu yang lo lakuin sekarang, tolong istirahatin pikiran lo dulu. Taruh dulu ambisi lo buat dengerin ini. Isu mental health memang lagi marak akhir-akhir ini. Dan gue yakin lu, bahkan gue sendiri, pasti pernah ngerasain mental nggak stabil, penat sama keadaan, anxiety, dan bla bla bla. Tapi untuk pembahasan kita kali ini, gue mau bahas salah satu dari banyak faktor mental health yang bermasalah, yaitu FOMO. Coba deh angkat tangan kalau kamu pernah merasa seperti ini. Melihat teman-teman liburan seru di Instagram atau kumpul-kumpul yang kamu gak bisa ikut. Lalu tiba-tiba ada rasa cemas, khawatir, ketinggalan sesuatu. Nah, perasaan itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Apa itu FOMO? Dan kenapa elo, gue, kita semua rasain? FOMO ini bukan sekadar rasa cemas biasa. Menurut sebuah studi tahun 2013 oleh Przybylski dan kawan-kawan yang diterbitin di Computers in Human Behavior, FOMO didefinisikan sebagai perasaan cemas atau khawatir bahwa orang lain mungkin mengalami pengalaman yang memuaskan dan kamu tidak hadir. Jadi, kenapa kita sering merasakannya? Sejauh pengetahuan gue, disclaimer dulu ya, gue ini bukan ahli atau apapun. Gue cuma pengen kita sharing bareng dan sembuh bareng aja. Jadi ada beberapa faktor si FOMO ini. Yang pertama adalah media sosial. Ini biang kerok utamanya. Lu bayangin, rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 17 menit per hari di media sosial. Oh iya, ini data dari Data We Are Social, Hootsuite 2024. Kita terus-menerus terpapar sorotan terbaik hidup orang lain. Lo pasti tahu banget maksud gue kenapa jadiin ini jadi faktor yang pertama. Nyatanya, kita sekarang ini gak bisa banget buat gak megang HP. Entah itu buat berkabar, scroll YouTube, scroll TikTok, atau cuma mau ngepoin rumput tetangga yang lebih hijau. Ya gak sih? Yang kedua nih, kebutuhan untuk terhubung dan diterima. Manusia adalah makhluk sosial. Kita punya kebutuhan dasar untuk merasa jadi bagian dari kelompok. Media sosial memperkuat ini. Seolah kalau kita nggak ikut tren atau acara tertentu, kita nggak relevan. Ya kali ada rame-rame gonjang-ganjing di dunia, kita nggak pengen tahu ya nggak sih? Tapi ini sebenarnya nggak harus tahu setiap ada apa-apa aja yang kejadian, tiap menit bahkan tiap detiknya. Takut nyesel. Kita takut nanti menyesal kalau mau ikutan. Gimana kalau itu pengalaman sekali seumur hidup? You only live once, alias YOLO katanya sih begitu. Tapi lo sadar gak sih hasilnya? FOMO bisa bikin kita jadi sering membandingkan diri, merasa kurang, cemas, bahkan sampai depresi. Penelitian menunjukkan korelasi antara tingginya penggunaan media sosial, FOMO, dan masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Lu udah tahu beberapa faktor terkait si FOMO ini? Itu sebatas pengetahuan gue aja. Kalau lu punya atau tahu faktor lain, atau lu kurang setuju dengan penjelasan gue, lu bisa coret-coret nih di kolom komentar, biar rame. Tapi setiap hal pasti punya dualitas, siang dan malam, hitam dan putih. Kabar baiknya FOMO ini punya lawan loh. Lawan dari FOMO itu namanya JOMO, atau Joy of Missing Out. JOMO ini adalah seni untuk menikmati apa yang kamu lakukan di saat ini, tanpa khawatir tentang apa yang mungkin dilakukan orang lain.
Ini tentang memilih untuk hadir sepenuhnya dalam hidupmu sendiri, bahkan jika itu berarti melewatkan hal-hal yang orang lain anggap penting, seperti yang gue singgung di atas tadi. Gimana caranya dari terus-terusan cemas jadi bisa menikmati ketenangan? Dengan kata lain, lu masa bodoh deh dengan apa yang terjadi di eksternal lu. Ini beberapa tips praktisnya, sekali lagi ini sepanjang pengetahuan gue ya. Yang pertama, sadari pemicu FOMO kamu. Kapan sih kamu paling sering merasakan FOMO? Saat scrolling Instagram malam hari, saat lihat story teman, kenali pemicunya. Lu bakalan terus merasa rendah diri dengan pencapaian lu kalau lu dalam tanda kutip lihat ke atas terus. Karena sehijau-hijaunya rumput, kita pasti akan lebih hijau rumput tetangga. Padahal kita nggak tahu nih, usaha dia buat hijauin rumputnya dia udah sama belum kayak effort kita nanam rumput kita sendiri. Atau banyak deh faktor-faktor yang kita nggak tahu dari mereka. Yang kedua, batasi dosis media sosial lo. Lo nggak harus resign dari media sosial kok. Cukup batasi. Gunakan fitur screen time di HP lo. Coba deh, kurangi jadi 1 jam sehari atau tentukan waktu-waktu tertentu untuk membuka media sosial. Lakuin kegiatan yang lebih produktif, kayak upgrade skill, beresin kamar lo, nyuci sepatu, atau kendaraan lo. Atau apapun lah yang bisa bikin lo aware sama diri lo dan hadir seutuhnya pada saat itu. Kayak meditasi, mosongin pikiran, atau istirahat yang lo bener-bener rehat dari semuanya. Kalau orang bilang mindful atau mindfulness. Terus, fokus pada inward journey, bukan outward comparison. Alih-alih sibuk melihat hidup orang lain, coba alihkan fokus ke diri lo sendiri. Apa yang benar-benar lo pengenin? Apa yang bikin lo bahagia? Banyak orang yang gak bahagia sama pencapaiannya sendiri. Padahal pencapaiannya itu udah luar biasa di mata orang lain. Prioritasin diri dan kebahagiaan lo. JOMO itu tentang memilih diri sendiri. Kadang ketinggalan sebuah acara demi istirahat, atau melakukan hobi yang lo suka. Itu justru investasi untuk kesehatan mental. Ingat, waktu dan energi kita itu terbatas. Latih mindfulness. Sadari momen saat ini. Nikmati hal-hal kecil, secangkir kopi, baca buku, ngobrol sama keluarga. Ketika kita hadir sepenuhnya, rasa cemas karena ketinggalan itu akan berkurang. Terakhir, deprioritaskan notifikasi. Matikan notifikasi yang gak penting. Lu gak perlu tahu setiap kali ada like baru atau komentar. Ini bakal ngurangin godaan lo buat terus-menerus ngecek HP lo yang bikin balik lagi ke lingkaran setan itu. Pada akhirnya, ketika lo mulai mempraktikkan JOMO, lo akan merasakan banyak perubahan positif. Yang pertama, lo bisa mengurangi stres dan kecemasan. Karena otak lo akan lebih tenang karena tidak terus-menerus membandingkan diri. Meningkatkan fokus dan produktivitas, karena energi yang tadinya habis untuk FOMO bisa dialihkan ke hal-hal yang lebih bermanfaat. Memperkuat hubungan nyata, karena lo jadi punya lebih banyak waktu dan energi untuk orang-orang di sekitar lo, bukan hanya di layar. Meningkatkan rasa syukur, karena lo akan lebih menghargai apa yang lo miliki daripada apa yang gak lo miliki. Lebih otentik, karena lo hidup buat diri lo sendiri, bukan untuk pandangan atau validasi orang lain. Kita sampai di kesimpulan nih. Jadi, lain kali kamu merasakan FOMO, ingatlah tentang JOMO. Gak apa-apa kok kalau lo gak selalu ikutan. Gak apa-apa kalau lo gak tahu semua gosip terbaru atau gak selalu ikut tren. Hidup lo itu milik lo. Jadilah seotentik mungkin. Dan ingat, banyak kok yang pengen jadi kayak lo sekarang. Kita gak seburuk apa yang kita pikirin. Terus upgrade diri, buat diri lo lebih baik dari hari ke hari. Kalau lu punya pengalaman beralih dari FOMO ke JOMO, share di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini. Kalau lu merasa terbantu, subscribe ke channel ini untuk konten-konten bermanfaat lainnya, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oh ya, ini bukan bagian dari FOMO, gue cuman minta support biar kita bisa sharing lagi ke depannya.
Kalau lu punya unek-unek untuk dibahas, boleh kok tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.